Lukas kasih tahu. Ya, kata Lukas dalam pasal yang ke 11 ayat 18 sampai 42, firman ini sudah biasa kita dengarkan saudaraku dan banyak di mana-mana, tapi kita perlu lagi mengulangnya karena rema itu saudaraku salah satu pengulangan firman yang terjadi. Ya, makanya ada kita ulangan. Rema itu firman yang diulang, cuma beda keadaan situasi saja. Ya, sudah kita baca Lukas pasal 10 maksud saya, bukan 11, ayat 38 sampai 42. Kalau saudara mau tema, saudara pun know the time of God, mengerti waktunya Tuhan atau lawatan Tuhan, God's visitation, lawatan Tuhan. Itu saudaraku ya. Sudah, mari kita mengikuti bersama sebagaimana kebiasaan umat Tuhan, membacakannya sambil menghormati. Saya bacakan 38, demikian kita saling bersautan. Maria dan Marta, ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. 3, 2, ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 41. Sedang Marta sibuk sekali melayani dia, mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku yang membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 3, 2, ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, 3, 2, ya. Tetapi hanya satu saja yang patut Maria telah memilih, bagian yang terbaik yang tidak akan diambil lagi daripadanya. Amin. Saudaraku, kita pun itu kata Tuhan bicara Yesus pelayan Tuhan atau juru selamat semua manusia juga. Dia seorang yang melayani. Nah, kita lihat ini saudaraku tentang Maria dan Marta. Lucunya saudaraku ya, tidak disebutkan Lazarus. Maria, Marta, Lazarus itu adalah kakak adik. Kenapa tidak disebutkan Lazarus? Rupanya Lazarus ada termen bagian khusus. Karena Alkitab menuliskan waktu Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, beberapa waktu lamanya saudara orang Yahudi kembali mau membunuh siapa? Membunuh Lazarus. Nah, dia nanti lebih banyak saudara diterangkan juga dalam kitab Yohanes. Rupanya di sini tidak dimasukkan Lazarus, bukan dia tidak penting, tapi dia punya bagian yang khusus. Dan kenapa Maria dan Marta saja ditunjukkan di situ? Ada makna yang dapat kita ambil, kita petik dari dalamnya. Ya, kalau kita lihat Maria itu seorang suka berdoa, dan kita lihat Marta itu suka melayani. Jadi indah sekali. Amin saudaraku. Nah, semua pelayanan kita harus didasarkan dari dalam doa. Jadi sebenarnya tidak ada yang dikurangi di sini, tidak ada yang saudaraku yang kurang di sini. Yesus menunjukkan kelengkapan bahwa semua apa yang saudara buat itu harus melalui doa. Dan saya bersyukur sekali saudaraku, dalam kesibukan kita masih ada kita doa hari Jumat. Amin. Karena sebenarnya firman-firman kita dapat itu yang kita bawa di sini dari situ. Semua firman yang kita dapatkan harus dari dalam doa dan mensosialisasikannya di antara kita. Lagunya ini ada, tak tahu saudara memahami iramanya semua atau tidak, yang seperti ini. Pernah dengar ini? Ambil kunci atau apa? Pernah dengar? Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih bagian yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Jelas ada lagunya nih, saudara. Nah, rumah Maria Marta ini menjadi rumah kedua bagi Yesus karena dia selalu melintasi lewat di jalan tempat itu saudara untuk melayani.
Saudaraku, terakhir kali pusat pelayanan Yesus itu sampai dia mati itu ada di Kapernaum. Kalau nanti saudara, kalau di sana Kapernaum, ada itu saudaraku, ada tempat. Bahkan rumah Tuhan Yesus ada, bisa kita lihat rumah Petrus juga di situ ya. Itu tempat dia saudaraku untuk melayani, dan dari situ dia banyak orang jalan saudara. Tapi ini Betania. Betania itu lebih kurang 3 km dari Yerusalem, di sebelah lereng saudaraku selatan kekasih Tuhan sepertinya Bukit Zaitun. Jadi sangat dekat. Jadi kalau Yesus lagi berjalan pelayanan, rumah keduanya dia pasti singgah kepada siapa? Kalau boleh kita bilang bisa juga sahabat atau muridnya. Ya. Maka saudaraku kalau mau tema ini, know the time of God, mengenal waktunya Tuhan, atau know the visitation, mengenal saudaraku lawat Tuhan. Ya, dari samping perjalanan pelayanan itu, Yesus akan selalu singgah kemana? Ke rumah Maria dan Marta, saudaraku ya. Perhatikan baik-baik. Saya mengambil dari sini aja langsung apanya saudara biasanya, karena memang orang khotbah itu ada beberapa tip. Ini saudaraku, ada yang suka pakai PowerPoint, tapi saya lebih suka beli langsung. Bisa saya buat PowerPoint misalnya kasih Allah yang pertama, yang kedua bisa. Tapi saya lebih nyaman, pembawaan saya lebih nyaman seperti itu. Ya, jadi ambil dari sini kasih Tuhannya. Nah, tidak jauh saudara. Kalau saudara ke Israel, saya yakin saudara pasti sudah lewat ke sini. Bahkan juga Betania. Nah, arti Betania itu juga salah satu rumah penindasan, rumah pembantaian. Rumah penindasan pembantaian. Saudaraku, ini berbicara gambaran hidup kita sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita dilakukan, sebelum kita mendapat saudaraku kelepasan. Setan itu di situ seolah-olah apa? Menindas, membantai hidup. Makanya Yesus harus dapat melawat saudara dengan apa? Dengan the power of His word, kuasa perkataannya, kuasa firman Yesus. Ya, itu lawatannya tertinggi saudara. Di dalam kuasa perkataan firman Yesus itu adalah mujizat, ada manifestasi. Maka saudaraku, saya bicara pada kita hari ini, coba untuk semua jemaat kita yang semakin sedikit agak kurang ini, memang semuanya ada waktu. Gelombang aja tidak selamanya besar, selalu ada kadang kecil kan. Tetapi percayalah saudaraku, dan kita sepakat, tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak maju. Kami satu kali bertemu di pesta dengan sama Pak Pendeta. Pak Gembala tanya kepada Bapak Pendeta, kenapa Bapak keluar dari kebun jeruk Pak? Pas sekali dia mewakili hati saya, saudaraku. Bapak itu terus, karena dia gembala juga, kelihatan orang lumayan juga lah. Istrinya cakep sekali orang Batak ya. Apa yang dia katakan? Aduh Pak, aku takut, tidak kuat aku bersaing di Jakarta Pak. Tidak kuat aku bersaing di Jakarta. Dalam hati saya kan saya sedang ikut gembala. Saya jujur banget Bapak ini, terus terang dia. Tidak kuat saya bersaing di Jakarta. Saudara tahu, di ujung kita ini ada gereja Mandarin, Jumatnya banyak sekali. Sebelah kiri dari sana, sini sebelah kanan. Di ujung kita ada gereja GPIA yang besar sekali, yang Jumatnya sebelah kanan, Jumatnya banyak sekali. Nah, saudaraku, kalau saudara tidak punya mental untuk mendasari sesuatu yang di bawah, ngapain gua capek-capek? Anak-anak pemuda-pemudi sekarang kan mendingan cari gereja yang banyak, sudah enak, sudah nyaman, ya kan? Wah, nikmatnya banyak sekali. Di dekat kita itu ada GPI besar sekali, jumlahnya banyak sekali, ibadah satu hari 6 kali, bisa lebih. Saudaraku ya, istri itu kadang-kadang istri di situ, ada iupnya di situ yang umur misalnya 14 tahun, usul semuanya ada. Jadi kadang-kadang di situ, aku mau ke situ merasa gimana gitu. Ada teman-temannya. Dibutuhkan mental yang kuat, yang tetap sesuai visi Allah. Dalam hati kita sudah banyak visi Allah untuk bertahan memulai sesuatu yang kecil untuk dia
Kalau mau bayar aja sudah dapat, bisa kita bayar, itu sudah sangat bersyukur sekali sudah berkasih karena kerjasama semuanya. Bersyukur sekali. Sementara yang lain sudah eksis sudah kasih Tuhan. Jadi butuh mental yang sangat kuat berkasih Tuhan. Ya. Nah, saudara, coba kita lihat ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Dan sifat karakternya berdua satu orang tua, tetapi berbeda saudara sifat karakternya. Lihat Maria ini. Saudaraku, Maria itu berasal dari tiga kata itu, bahasa Ibrani atau bahasa Arab. 3 kata Maria. Tapi yang pertama itu Maria, saudaraku, bermakna juga pemberontakan. Maaf ya, bagi ibu-ibu yang bernama Maria, pemuda-pemudi bernama Maria, kalau kamu tidak hati-hati, kalau kamu penuh pemberontakan kepada siapa? Paling utama kepada seorang laki-laki, atau nanti kalau dalam keluarga calon suami. Hati-hati saudara. Makanya Paulus berkata, ketika kamu mau berdoa masuk rumah Tuhan, hai perempuan, pakailah kerudung. Ada kerudung, ya, kerudung itu loh. Itu berbicara kekasih Tuhan. Kerudung itu berbicara tentang otoritas seorang laki-laki yang digunakan seorang perempuan waktu dia datang untuk masuk ke hadirat Tuhan. Itu gambaran laki-laki sebagai pelindung perempuan. Karena menurut saudara dunia Yahudi itu, setan itu suka memandang-mandang perempuan. Setan suka memandang-mandang perempuan. Maka saudara lihat, yang duluan jatuh dalam dosa siapa? Perempuan. Laki-laki hanya digoda jatuh. Ini, wah, ayo Om Dadang makan. Kalau kamu makan, dia udah dimakannya. Nanti, kalau tidak aku makan, aku udah punya pasangan hidup. Hati-hati saudara ya. Kalau ada mengandung nama Maria dalam nama, karena Alkitab juga menyatakan sebagaimana nama orang itu, demikianlah karakternya. Maria artinya berontak atau pemberontakan, juga kepahitan. Nama Maria itu dari Mara'ah. Maret bukan T ya, D. Mara'ah juga. Saudara, itu berbicara kepahitan. Orang yang bernama Maria, menurut namanya dia sudah kepahitan, sekalipun dia belum kepahitan, tapi dampaknya kalau tidak hati-hati, dia mudah menjadi perempuan yang kepahitan. Jadi marah itu bagaimana bangsa Yahudi Israel ketika sampai di Marah menjadi kepahitan kepada Tuhan dan kepada Musa, terutama kepada Musa. Musa, kau tuntut kami supaya kami binasa, sesuai dengan ucapannya. Mereka binasa semuanya, saudara. Hati-hati saudara ya. Itulah sebabnya di dalam doa, perempuan-perempuan pastikan dirimu seorang yang tunduk, saudaraku, kepada otoritas suami. Ya, hati-hati. Nah, saudara lihat sikapnya saudara. Tapi kalau lihat Marta ya, Marta itu artinya ibu rumah tangga, nyonya rumah. Tapi artinya yang paling ketiga itu yang paling parah saudara, berkuasa yang menguasai. Seorang yang berkuasa. Hati-hati kalau kamu seperti ibu seorang Marta menguasai suamimu. Wah, menguasai dengan menyatakan itu beda. Bagaimana supaya saudara jangan menguasai suami? Gampang. Beri pilihan-pilihan kepada suami. Bilang begini, nyatakan. Nanti suami yang menyatakan. Makanya kalau sempat seorang laki-laki merasa dikuasai, lu jangan langsung kuat. Pasti saudaraku. Pasti itu kita laki-laki. Lu jangan langsung kuat. Pasti saudaraku. Lu jangan ngatur-ngatur. Kami tidak sononya, bukan dari saya, dari pencipta itu saudara ya. Pasti laki-laki ngomong gitu. Jadi saudara perempuan, ibu-ibu yang calon ibu saudaraku selalu beri pilihan-pilihan kepada laki-laki. Bagaimana ini kalau begini. Misalnya jam Ibu Lani, Stefan, ya kita sudah lama sekali tidak naik kereta. Jadi anak-anak, dia bilang anak-anak itu dibuatnya taping, padahal dia yang mau naik kereta gitu. Anak-anak mau naik kereta gitu.
Kalau saya suka nyetir, saudaraku, bawa mobil ya. Nah, bagaimana kamu kalau kita misalnya naik kereta aja? Pura-pura saya bilang ini, saudara, nganter dikit tunjukkan depannya, nggak mau aku. Kalau gitu aku nggak bisa ikut. Padahal tiket saya ini nggak bisa jauh dari istri saudara. Pernah dia 3 bulan 2 minggu. 3 bulan 2 minggu lagi. Di apa di Magelang? Kepala udah pusingnya luar biasa. Pusing banyak hal saudara. Belum lagi menyiapkan makan. Anak-anak itu menggulai saya. Semua mereka tahu enak, menurut saya juga enak. Mereka bukan bilang enak. Saya menggulai saudaraku. Saya menggulai sendiri. Masa menggulai saya? Wah, kuning, corona. Dan saya dibawa istri. Siapa masa itu? Ini masakan Pak Stefan. Saya menggulai. Saudara ya. Wah, enak banget kata anak-anak. Benar, enak. Pagi saya keluar. Nanti saudaraku jelang sore saya ikannya tetap begitu lari. Ya, omongan kalian bilang enak, tapi kalian tidak makan, tidak ada berkurang ikannya. Sejak itu saya jadi malas banget masak, saudara. Kalau perempuan itu masak, istri suaminya suka sekali makannya, dia begitu suka vitamin. Halo, ibu-ibu, oh udah pernah masak ya? Belanja jajan terus makannya. Kalau ibu-ibu itu masak, suaminya suka sekali makannya. Biasanya ibu-ibu suka cinta. Bahkan saudaraku, ya Lani misalnya goreng tempe, saudaraku apa? Terlalu lama apa itu saudaraku? Angus sedikit gimana? Tetapi ternyata muka suka kita. Aduh, enak masakan saya. Benar. Memang kita lakukan itu benar-benar karena kita tahu bahwa dia capek melakukan itu. Itu benar saudara. Saya tidak bercanda, saya tidak bersandiwara. Enak juga makan tempe agak gosong dikit, yang coklat bilang gitu. Ya, ketimbang yang agak putih itu saudara ya, enak juga. Tapi itu memang sungguh-sungguh sebenarnya, karena dia udah capek masak, jadi kita menghargainya. Nah, saudara ya, kalau saya sudah makan itu sebenarnya tidak terlalu banyak cincong saya. Hanya gini, kalau saya makan agak menolak sedikit, jangan terlalu asin saja. Pokoknya ini satu itu rumusnya, jangan terlalu asin. Kalau terlalu asin, saya tidak kuat makannya. Tapi kalau kepedasan masih bisa saya makan. Agak pedas, manis masih bisa. Tapi kalau udah asin, pasti saya cari kecap. Amin. Biasanya untuk menetralisir makanan yang terlalu asin, kita harus apa? Cari kasih kecap dikit sehingga dia tidak terlalu asin jadinya. Itu sudah. Itu aja. Saya tidak banyak cincong saya makan. Hanya jangan keasinan. Kalau kadang Lani masak terlalu, aduh kamu udah mau menikah lagi, mau kawin lagi. Orang Jawa kan. Kalau masaknya keasinan, orang Jawa saudaraku anggapnya mau kawin lagi. Itu mitosnya kan. Dan sebenarnya itu saya bercanda aja, tapi memang saya ngomong begitu. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sikap karakter Maria sangat hormat kepada Tuhan, sangat mengerti menurut tradisi yang waktu gurunya datang tuannya. Guru itu junjungan tertinggi, bukan sekedar guru, saudaraku ya. Itu Tuhan atau Tuhan. Rabuni itu saudaraku. Rabuni Empresti yang saya katakan itu. Jadi bagi mereka saudaraku mengambil sikap, amin. Waktu gurunya datang, waktu gurunya ngomong, dia langsung duduk di apa? Di bawah dekat kaki Tuhan. Ini juga sebenarnya masih termasuk tradisi Yahudi. Seperti waktu ada gentongnya, gentong 5 waktu Maria bangsa Yahudi itu mau masuk rumah, karena alam mereka terdiri dari saudaraku pasir, jadi debu banyak banget. Jadi di depan rumah mereka itu selalu ada apa? Kayak gentong yang isi air. Halo, isi air ya. Nanti kemudian saudaraku kalau mau masuk harus cuci kaki masuk. Nah kalau ini mudah juga bagi kami saudaraku di Melayu sana kekasih Tuhan, sekalipun alamnya tidak gitu. Orang Melayu dan kita di sana udah biasa, itu selalu ada gentong juga di rumahnya, ada air. Jadi kalau sebelum kita masuk ke rumahnya, kita cuci kaki dulu sehingga tidak membawa kotoran untuk masuk ke rumah orang. Itu udah zaman-zaman dulu, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada. Tapi zaman saya dulu masih jelas ada. Jadi itu memang
Saudaraku, dia mengambil menyesuaikan diri. Kenapa? Untuk apa? Mendengarkan Yesus berfirman. Kapan terakhir kali saudara mendengarkan suara Tuhan? Untuk pribadi, bukan hanya sekedar untuk dikorbankan. Kadang-kadang Tuhan berbicara pada kita khusus untuk kita aja, dan untuk harus dikorbankan. Kapan? Ada suatu bahasa dalam bahasa Inggris dia bilang, banyaklah berbicara kepada Tuhan daripada engkau banyak berbicara tentang Tuhan. Artinya kamu banyak berdoa, banyak berdiam diri, datang kepada Tuhan. Dia duduk diam. Saudaraku. Nah, saudara tahu nanti kalau kita bicara the art of sitting, the art of walking, the art of speaking. Saudaraku, seni the art of walking, seni duduk, seni berjalan. Ada saudara, seni duduk, seni berjalan. Amin. Seni berbicara. Zaman dulu kita lihat bagaimana Boas menyelesaikan masalah. Ya, dia bilang pada menantunya orang kafir itu yang ikut sama dia, kamu duduk aja. Dia pasti berjalan menyelesaikan semua. Sebelum selesai, si Boas tidak akan pernah mau berhenti pekerjaan itu. Kamu duduk saja. The art of sitting, seni duduk bagi orang Yahudi, bahwa Tuhan sudah menyelesaikan segalanya. Apapun urusanmu, apapun pekerjaan, apapun pelayanan, dia sudah selesaikan. Saudaranya tinggal duduk melihat Tuhan bekerja. Itu seninya. Dan ini termasuk dia duduk menanti-nantikan Tuhan mendengar. Kapan terakhir kali Tuhan bicara pada kita? Saya tidak bicara umum, secara pribadi. Atau gini, Pak, saya rasanya belum tidak pernah dengar suara Tuhan. Berarti kamu belum pernah belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Memang mendengar suara Tuhan itu tidak gampang. Itu salah satu bagian yang tinggi, tetapi bisa. Amin. Bisa mendengarkannya. Mendengar suara Tuhan itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Misalnya melalui mimpi, kamu tahu mimpi itu dengan jelas. Artinya pun kamu mendengar suara Tuhan melalui mimpi. Saya berbicara mendengar suara Tuhan audible. Amin. Yang kita dengar dia berbicara. Halo. Nah, mudah sekali. Banyak duduk diam di kaki Tuhan. Doanya, teduh kiri kanan muka belakang atas bawah dalam nama Yesus. Aku tundukkan pikiran, rasa kehendakku semuanya pada Tuhan. Roh, jiwa dan tubuhku di dalam Yesus. Tenang dan teduh semuanya. Suara-suara yang lain aku ikat. Dan aku izinkan Roh Kudus berbicara, Roh Yesus berbicara. Saudara tenang aja. Nanti saudara akan pasti dengar. Sekali belum, 2 kali, 3 kali, mungkin 30 kali pun katanya bisa dengar. Kali 50 kali saudara bisa dengar. Sejak saudara bisa dengar, terbuka telinga rohanimu mendengar suara Tuhan audible. Sejak itu dia akan bisa berbicara kepadamu dengan suara. Saudaraku, kamu yang makrifat atau mengetahui sesuatu yang tidak di orang lain, tidak diberitahu orang lain, itu 2 cara kerjanya ada 2. Pertama, Tuhan berbicara, dan yang kedua, dia melakukan penglihatan kepada kita. Itu karunia makrifat. Dia berbicara pada kita. Di sini ada seorang yang sakit jantung. Yang mana Tuhan? Itu orangnya. Yang itu orangnya. Ditunjukkan saudara. Itu orangnya. Masalahnya apa? Masalahnya ini bisa ditunjukkan. Karunia makrifat, saudaraku. Saudara bisa mendengar suara dan melihat penglihatan. Keduanya bisa berjalan, tapi bisa saudara mendengar suara Tuhan aja. Nah, kalau saudara seperti itu, saudara jangan anggap enteng. Satu kali di tengah ibadah ada seorang ibu yang sakit jantung, saudara. Dan itu saya dengar dan saya lihat. Dan ketika kita doakan, dia disembuhkan Tuhan saat itu. Karena kalau saudara dengar, saudara lihat awalnya instantly, secara seketika pasti bekerja. Maka kalau saudara dengar itu jangan tanggung-tanggung. Ada seorang ini, saudara kalau agak enteng,
Itu yang meremehkan firman Tuhan. Barang siapa yang meremehkan menanggung firman itu akibatnya. Barang siapa menganggap enteng firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Saudaraku duduk diam, tetapi Tuhan terus mendengarkan dia berbicara. Amin. Kadang-kadang kita ini jadi mau banyak bicara daripada mendengar. Sini mendengar itu memang gak mudah. Kelemahan saya memang selama ini banyak saya kurang bisa mendengar istri saya, saudara. Tapi belakangan ini, hari-hari belakangan ini, saudaraku, sudah banyak saya bisa diam. Itu kelemahan laki-laki, jangan salah. Karena kelemahan laki-laki mau mendominasi. Dia dominasi dari Tuhan. Akibatnya dia mudah mendominasi semua, sehingga dia tidak mau ngalah. Itu kelemahan laki-laki, kurang bisa mendengar. Rumah tangga yang tidak akur, saudaraku, maaf, rumah tangga yang tidak akur, saudaranya salah satu cirinya pasti dua-duanya sulit saling mendengar. Saudara periksa, suami mau marah, istrinya juga mau marah. Harusnya ganti-gantian marah kan? Izinkan istri dulu marah. Oh, udah selesai kamu ya? Ya. Udah selesai, udah enak? Udah. Kalau itu giliran suami. Maksud saya, saudaraku, memang tidak mudah. Dan untuk membuat laki-laki itu bisa mendengar suara istrinya mudah, saudara. Harus banyak dulu diam di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Amin. Itu obat. Kalau laki-laki itu banyak dia mendengar suara Tuhan, dia akan mudah, saudaraku, mendengar suara istrinya. Kalau suara Tuhan aja udah dia dengar, yang tak kelihatan, apalagi suara istri yang kelihatan. Soalnya, saudaraku, kalau tidak didengar, tidak dinyatakan, nanti jatahnya dikurangi, saudara. Itu repot, saudara. Iya kan? Nah, ini saudaraku tidak mudah. Ini yang senang coba saudaraku kita renungkan strategi kita ini bagaimana, karena visi misi itu punya strategi yang beda. Saudara memang bukan kita bilang gagal, ini masih oke sekali, masih kita ini masih bayi, istilahnya kalau bulan ke-6 pun berarti masih bayi yang umur 6 bulan, amin. Saudara, tetapi tidak boleh begitu-begitu saja. Lalu katakan saudara, sedang Maria sibuk sekali mendengarkan perkataan, sedang Marta sibuk sekali melayani dia mendekati Yesus. Saudara lihat, yang satu datang dulu mendengar dia suara Tuhan, dia ingin, dia rindu, dia lapar. Yang kedua ini, wah cawe-cawe deh, sibuk, ayo, aku mau siapkan tempat tidur Tuhan Yesus, aku mau siapkan makanannya, aku mau siapkan ini. Saudara kami, sama-sama baik keduanya, baik saudara, melayani Tuhan baik. Saudara pun mencari Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdiam itu juga baik. Tapi ada waktunya untuk melakukan apa yang saudara dengar. Ada waktunya suara saudara dengar untuk diri sendiri. Ada waktunya suara yang untuk orang lain melalui saudara Tuhan bicara. Amin. Nah, Marta langsung sibuk, saudara. Wah, cari, siapkan semuanya. Tidak salah, saudara. Tapi dia lupa, Yesus datang melawan mereka. Maria duduk diam, dia sudah mengambil bagian yang terbaik. Agaton, dalam bahasa Yunani itu agatos, agaton, saudaraku, agaten, kekasih Tuhan. Maria mengambil bagian yang terbaik, yang terindah, yang berkualitas, yang begitu tinggi nilainya di hadapan Tuhan. Melayani tanpa doa seperti pistol tanpa peluru. Amin. Doa tanpa melayani ada kurangnya. Iman harus bertindak, saudara. Terutama misalnya saudara dalam kekurangan mau melihat mukjizat keuangan, saudara harus bertindak. Amin. Jadi ada itu orang lain, ada untuk diri. Tapi kalau kita lihat, Maria menunjukkan contoh teladan kepada kita untuk duduk diam di kaki. Ini waktunya, saudara. Dan Yesus memuji sikapnya itu, saudara. Sehingga siapa? Marta protes, Tuhan, kenapa kau biarkan aku saja yang melayanimu? Dia tidak tahu bahwa Maria juga sudah melayani
bahkan bagian terdalam batin Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tegur, Marta, Marta, kau sibuk sekali, aku datang keadaan begini. Siapa yang datang ini? Yesus datang melawat keadaan saudaraku. Waktu Yesus datang melawat kita tidak tahu buat apa. Kita sibuk dengan masalah kita sendiri. Ini lawatan Yesus, waktu yang tepat dia datang ke rumah mereka, dia menemui mereka. Seringkali seperti murid yang dua di Emmaus itu, sudah sampai di depan waktu Yesus mau melakukan perjamuan itu. Mereka bilang, kau orang di sini tidak tahu siapa Yesus. Dia kan dinyatakan sebagai penebus atau pelepas bangsa kami. Pas waktu mau perjamuan, saudaraku, ini bukan Yesus. Langsung Yesus hilang. Saudaraku, kalau kita tidak mengerti lawatan Tuhan, waktunya kapan, maka Tuhan bisa waktu sudah terkelip matamu, dia bisa hilang. Sudah terlambat. Seperti Kleopas yang berdua itu. Pas Yesus menunjukkan pada mereka bagaimana mau mencapai. Ini Yesus. Tadi kita ngomong-ngomong, tadi kita berjalan, tadi kita bicara dengan, tapi tidak kenal dia. Yesus tiba-tiba menghilang. Marta melakukan itu. Dia cawe-cawe sibuk menyiapkan saudaraku tempat tidur Yesus, makan, minum apa. Tidak salah semua itu, amin. Saya mau tunjukkan makannya saudaraku, rupanya tidak dibuat di sini Lazarus. Karena begini saudara mau tunjukkannya. Pelayanan harus dasar dari doa. Doa tanpa pelayanan pun ada kurang baiknya. Tapi semua pelayanan kita harus berasal dari doa. Semua yang tidak kita dapat, ini pandangan pendoa. Semua yang kita dapat, semua harus melalui doa. Saya sekolah doa bersama Esther Anggawijaya. Doa itu ada pandangan tersendiri. Seperti kalau boleh dibilang teologi doa. Teologi doa kasih Tuhan. Cuma teologi doa tidak bisa ditemu. Kenapa? Doa itu kan tidak ada namanya orang expert ahli doa, itu tidak ada. Siapa aja sih berdoa, saudaraku. Nah dia protes doa Tuhan. Kenapa aku biarkan Maria saja duduk di situ biar enak-enak? Aku sibuk melayani kau. Marta, kau sibuk khawatir dengan semua itu, tapi Maria sudah mendapat bagian yang terbaik, mengambil bagian yang terbaik. Ada saatnya ketika berdiam diri di hadapan Tuhan, itu adalah bagian terbaik. Tapi ada saatnya dari berdiam diri di hadapan Tuhan, kita dapat suara Tuhan untuk kita beribadah untuk orang lain. Setelah itu kita harus melakukan. Ini yang sedang mau ditunjukkannya. Makanya rupanya tidak ditunjukkannya Lazarus di sini. Segala sesuatu harus melalui doa. Pelayanan harus melalui doa. Amin. Harus melalui doa. Jadi tidak ada di sini, tidak ada yang lemah, tidak ada yang kuat. Kedua-duanya. Pelayanan tanpa doa ibarat pistol, tidak ada pelurunya. Doa tanpa pelayanan masih bisa berkuasa sebenarnya, tapi maksudnya dia mau menunjukkan semua itu komplit. Amin. Doa, saudaraku, doa plus pelayanan baru sama dengan mujizat. Amin. Pelayanan kalau dibalik lagi plus doa sama dengan mujizat. Itu sudah doa plus pelayanan sama dengan mujizat. Pelayanan plus doa sama dengan mujizat. Itu yang sedang mau ditunjukkan. Tetapi yang terbaik, dia menunjukkan waktu-waktu khusus kepada kita berdiam diri secara pribadi. Bagaimana waktu pribadi, saudaraku? Saudara bisa di situ dengan firman Tuhan, engkau intim dengan Tuhan. Bisa. Karena hati itu yang intim kepada Tuhan, amin. Kalau intim kepada istri di dalam kamar, tapi intim kepada Tuhan di dalam hati. Saya, saudaraku, saat di sepeda motor itu, kalau yang tahu saya melayani itu tahu, saya bawa asal sepanjang jalan. Mereka pasti dengar. Sepanjang jalan saya basah. Sepanjang jalan. Dan itu tempat saya berdua paling enak. Makanya saya makin suka pakai sepeda motor. Itu sepeda motor itu tempat dua saya. Kapanpun. Sampai kadang Tuhan beritahu, kamu lewat sana, jangan lewat sini. Kadang-kadang Tuhan itu suruh kita lewat lebih jauh.
Tuhan tidak boleh dari situ? Saudara tidak perlu tanya. Yang pokoknya waktu saudara kamu dari sana lebih jauh, tidak apa-apa. Karena kalau lebih jauh itu kan menunjukkan yang terbaik. Amin. Itu saudara, bisa aja lewat sini terjadi sesuatu. Maka disuruh kamu lihat sana. Jadi sepeda motor itu baik mobil. Saya di mobil sudah pernah hidupkan nyanyian pujian. Tidak pernah. Diam. Bertahun-tahun kami jalan malam sudah dari Jawa, saya sendiri nyetir. Tidak ada masalah. Karena saya selalu mengarahkan telinga saya kepada Tuhan. Dalam nyetir itu tempat mendengar suara Tuhan paling enak. Kalau saya ngantuk, saya beli koding. Pasti saya pasal kencang-kencang. Itu tanda saya agak mulai ngantuk. Kalau di mobil saudara, ada seorang ibu pakai mobil bagus banget. Saya bilang, kamu tahu nggak tips untuk menghilangkan rasa ngantuk di mobil? Tahu? Nggak. Gimana Pak? Mudah. Tipsnya saudaraku, kan mobil kita kedap, nggak kedengaran. Nggak apa-apa lah yang di dalam banget. Kalau saudara ngantuk banget nggak bisa tahan lagi, gampang. Yesus! 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 Saudara teriak 5 menit, ngantuk hilang semua. Dicoba, ngapain sih papa ini kata anak, ngapain sih? Dia nggak tahu rahasia dia, bahwa saya sudah mulai ngantuk. Tapi kunci itu buat, benar Pak, Bapak bilang benar Pak. Waktu ngantuk banget aku teriak. Ada yang dengar sih, orang mobilmu kedap. Yesus! Itu tips saya. Kalau ngantuknya udah keparahan, nggak bisa ditahan lagi, nggak peduli saya dengan orang di dalam, nggak apa-apa. Teriak saja nama Yesus. 5 menit hilang tuh ngantuk. Kabur semua benar. Benar saudaraku. Ini tips saya bukan 1-2 hari, berpuluh-puluh tahun saya lakukan ini. Sampai anak dari kecil, apaan sih papa ini? Teriak-teriak. Nah, saya diam aja, tidak mau saya ngomong isinya. Padahal udah ngantuk ini. 5 menit teriak Yesus, Yesus. Itu doa. Doa menyebut, memanggil nama Tuhan. Ada ayatnya. Kejadian pasal 4 ayat 25-26, zaman Enok. Orang berseru memanggil dia, Bapak peneguh berseru nama Tuhan. Saudaraku, yang saya masuk ke sini, dia coba kita koreksi diri sampai diam di kaki Tuhan. Kepada Tuhan, saudaraku dalam semua itu. Pokoknya intinya semua duduk di kaki Tuhan. Setelah itu namanya perlakuan itu. Saya bersyukur sekali ada pelayanan tetap sekarang ini kan. Jadi kadang-kadang ya sedikit agak keganggu medoanya. Tapi satu yang membuat keuntungan yang dijadikan, kita ada doa di hari Jumat, masih ada kita doa bersama itu masih bisa kita arahkan kepada pribadi kita. Ya tergantung kita masing-masing, sekalipun dalam bersama kita masih bisa arahkan kepada pribadi kita. Itu sangat menyentuh. Amin. Baik saudaraku, ini waktunya coba kita banyak untuk melihat bangku-bangku ini strategi apa dari Tuhan yang berikan Tuhan pada kita. Jemaat-jemaat mungkin ada yang masih lama mendatang. Kalau kami sih sudah mencoba juga yang lain kunjungan, tapi saudaraku kadang-kadang sifat-sifat orang itu lain, mau dikunjungi tapi tidak pernah merasa aduh saya harus datang gitu sebenarnya. Terakhir kita kunjungi si Tuni, anaknya yang saudaranya yang operasi jantung. Kemarin itu saudara ya. Iya. Yang adiknya satu lagi yang cowok dengan Ko Hendy. Siapa? Ya. Tapi agak pelan saudara saya masuk waktu itu kan, ingatkan dia lagi. Memang udah mulai mukanya lain, maksudnya udah mulai berkaca-kaca lagi, tiba-tiba datang susternya agak gak enak, agak dimarahin kita juga waktu itu sama suster. Karena dia tahu dia agak lain saudara ya. Bisa ingatkan dia tentang bahwa dia dulu anak Tuhan. Amin. Ya saudaraku, jadi selain kita berdoa dengan pokok doa syafaat ini, coba cara pribadi kita tingkatkan doa kita juga pribadi dan keintiman kita pada Tuhan. Waktu Tuhan menolong kita, bagaimana firman Yesus berfirman kepadamu tanpa melalui hambanya, dan manifestasi
firman Yesus dilepaskan tanpa menerapkannya adalah kemudian manifestasinya firman Tuhan dilepaskan melalui hamba-Nya. Tetapi saudaraku harus bisa mendengar apa yang difirmankan Tuhan Yesus kepada. Jangan selalu berkata-kata Yesus berkata, saudara. Saudara harus mengganti Yesus berfirman. Katakan bersama saya, Yesus berfirman. Yesus berfirman. Katakan bersama saya, Yesus berfirman. Yesus berfirman. Saudara jangan Jesus says lalu Yesus berkata. Itu terjemahan di Indonesia kan. Tapi kalau saya Yesus berfirman, selalu mulai saya beritahu terang karena Dia Tuhan yang Allah. Manusia itu berkata kalau Allah berfirman. Amin. Saudara, jadi Yesus berfirman. Usahakan selalu itu, bukan berkata. Kata-kata manusia bisa kosong, bisa tipu muslia, tapi firman Yesus tidak pernah kosong, tidak pernah dia membohongi. Kita iya. Hari ini coba kita tingkatkan bagaimana melalui firman Yesus kita dilakukan oleh Tuhan secara pribadi masing-masing, sehingga saya yakin kalau kita mendengar firman Yesus pribadi kekasih Tuhan, maka doa-doa kita itu berapi-api menyalanya begitu dahsyat. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku, seperti